Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Mul Borneo ya, mahasiswa kontrakan. Mahasiswa yang kontrak maksud saya. Jadi saya ini adalah salah satu mahasiswa yang ngontrak atau ngekos, yang mana selama kegiatan pandemi ini mahasiswa seperti saya ini kayaknya kehilangan kegiatan. Contohnya, biasanya mahasiswa-mahasiswa kayak saya ini kalau lagi ada kegiatan bareng-bareng kita pantau grup atau chat kawan, bro, gimana yang hari ini ada seminar plus ada makan siang. Wah, itu biasa kita cepat kita kejar dia tuh, baik yang ada di hotel, yang ada di aula-aula kampus kita kejar. Dua yang bisa kita dapat, ilmu sama makan nasi ya, atau makan lah, biarpun makanan ringan, maklum lah kan mahasiswa kontrakan. Kalau duit tuh maklum lah, biarpun ngambil kerja apalagi di tengah new normal ini kan, kerja tidak ada apa segala macam. Akhirnya di tengah pandemi yang kegiatan semua dipotong. Ketika lapar tidur, lapar tidur, lapar tidur, lapar tidur, bangun-bangun lesu kan. Tapi hari ini sebenarnya saya barusan dapat hidayah, barusan saya bangun tidur kan. Tapi barusan dapat hidayah bahwa kayaknya kalau saya kayak gini terus itu kegiatannya tidak bermanfaat sama sekali, yang hanya makan tidur, tidak makan tidur sih, hanya tidur. Soalnya tidak ada makan, jarang makan ya. Hari ini dapat hidayah bahwa saya hari ini pengen mereview sebuah buku. Mungkin bukan mereview kali ya, membahas sebuah tokoh yang ada di dalam buku. Buku yang ada di saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, yang mana buku ini menceritakan sebuah tokoh yang menurut saya harusnya kita ingat tapi dia malah lupa, harusnya dipelajari tapi tidak dipelajari. Karena apa? Karena waktu zaman SD saya tidak pernah belajar tokoh ini, tokoh pahlawan nasional, pahlawan sejarah. Dia yang waktu melawan penggerakan waktu zaman Belanda di abad ke-19 sampai ke abad 20. Oh, mantap dah tuh. Tokohnya bernama Mas Djokomono. Kawan-kawan udah pernah dengar? Pasti belum kan? Sama, saya pun salah satu orang yang baru dengar. Nggak tahu orang yang terlambat atau macam mana, tapi alhamdulillah saya hari ini udah tahu, dan saya pengen ngasih tahu ke kawan-kawan hari ini tentang Mas Djokomono. Jadi Mas Djokomono yang pengen saya bahas ini di bukunya yang ditulis oleh Pram atau Eyang Pramudia Anantatur, seorang sastrawan legendaris yang dimiliki oleh Indonesia, yang yang udah mempunyai buku atau karyanya itu sudah ada 50-an karya, yang mana banyak karyanya yang udah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Jadi udah terkenal nih kalau di luar negeri, buku-bukunya sudah diakui dunia lah. Sumbangan dari Indonesia untuk dunia. Wah, bahasanya kayak gitu. Ini bukunya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, atau lebih dikenal dengan Tetralogi Pulau Buru ya. Dia menceritakan seorang Mas Djokomono, panggilan nama kecilnya, tapi dia lebih dikenal dengan Raden Mas Tirto Adi Suryo, Bapak Pers Nasional, yang diangkat pada tahun 2006. Menurut saya pengangkatan kepahlawanannya itu sudah terlambat pada tahun 2006, sedangkan perjuangan dialah yang melawan pergerakan bangsanya pada awal pergerakan. Maksudnya dialah sosok pemula, karena di sini nama bukunya Sang Pemula, karena dialah yang memulai pergerakan. Dia melawan pergerakannya dengan tulisan-tulisan. Ya, mantap. Saya pernah dengar cerita kayak gini, pernah baca. Satu peluru itu bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus 1000 kepala. Itulah yang dilakukan oleh Mas Djokomono ini. Itu kalau tidak salah kutipan kata-kata siapa ya? Imam Syafi'i kalau tidak salah, mohon maaf. Kalau kawan-kawan tahu, tolong kasih komentar di sini loh gitu, bah. Kita ulang. Satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan kepala.
Di sinilah awal mulanya saya tertarik sama buku, tertarik sama penulisan, yaitu saya pernah baca buku Anak Semua Bangsa. Jadi saya pernah nonton video lupa saya video siapa yang dibilang bahwa dia seorang penulis. Jadi dia tertarik dengan dunia penulisan itu setelah membaca buku Anak Semua Bangsa. Jadi ketika saya dengar itu, saya pun penasaran nggak seperti apa sih buku Anak Semua Bangsa ini yang ditulis oleh sastrawan Indonesia, dan siapa sih yang nggak kenal sama sosok penulis ini, Pramoedya Anantatur. Semua orang pasti kenal. Kalau yang hidupnya di dunia literasi gitu kan, saya merasa tersinggung kenapa saya nggak kenal dengan Pram gitu kan. Akhirnya saya baca bukunya, saya beli bukunya Anak Semua Bangsa. Rupanya salah, saya tidak tahu bahwa buku ini itu mempunyai 4 gitu kan, ada tetralogi, bahwa sebelumnya ini itu ada lagi namanya buku Bumi Manusia seperti itu kan. Ujung-ujungnya akhirnya saya beli buku Bumi Manusia. Saya baca buku Bumi Manusia dan dapatlah Anak Semua Bangsa. Maaf, buku Bumi Manusia ini saya bukan beli, tapi dibelikan. Sorry, makasih karena udah mau belikan buku ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena lewat buku inilah saya banyak dapat ilmu, banyak dapat pelajaran dari sosok tokoh yang udah diceritakan di sini. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang sudah membelikan buku saya ini. Karena waktu itu saya tidak ada punya duit, tapi saya pengen beli. Dia tahu saya pengen beli, akhirnya dibelikannya diam-diam. Alhamdulillah. Nah, ini buku saya pesan, dan ini buku perpustakaan yang belum saya balikkan. Jadi sebelum saya balikkan, saya review dulu Rumah Kaca. Rumah Kaca ini buku seri terakhirnya, yang mana di sebelumnya ada lagi buku Jejak Langkah. Ini juga buku beli, tapi buku bajakan, tidak usah kan tiru, rugi beli buku bajakan asli. Saya sampai hari ini nyesal beli buku bajakan ini nih. Nah, tengoklah lepas kayak gini. Nah, ini nih apa ya? Kecewa, rugi, manas, keadaan turunan kita beli. Padahal ini buku yang paling tebal nih di antara keempat buku ini. Oke, saya kayaknya udah melenceng sekali dari pembahasan kita hari ini. Seharusnya kita bahas tokoh, tapi saya juga mau bahas, singgung sedikit ya gitu kan. Cuman mau kasih rangsangan kepada kawan-kawan. Iya, kasih rangsangan. Ini rangsangan apa yang dirangsangi? Sensor. Oke, jadi kita balik lagi sosok Mas Djokomono yang ditulis oleh Pram. Menurut saya di sini tertarik. Gini teman, kenapa tertarik? Bukan tertarik, menarik. Kenapa menarik? Karena begini. Pram orang yang menulis, dan Raden Mas Tirto Adisuryo itu adalah sosok yang ditulis dan ada pembaca. Dan pada masa itu, pada zamannya masing-masing ini pada waktu yang berbeda, itu mengalami nasib yang sama. Tokoh yang diceritakan, Raden Mas Tirto Adisuryo ini, itu juga pernah dipenjara selama bertahun-tahun atau diasingkan gitu kan. Jadi singkat cerita, perlawanannya itu dia pernah diasingkan, dia pernah dipenjara. Lalu sosok Pramoedya Anantatur, dia orang yang menulis sosok Tirto Adisuryo ini, tapi dia juga pernah dipenjara. Bahkan buku yang ditulis ini, buku dari keempat ini itu ditulis di dalam penjara gitu kan. Makanya dia disebut tetralogi Pulau Buru, karena pada saat itu Pram diasingkan di Pulau Buru selama, kalau tidak salah itu 14 tahun. Kalau salah, itu seingat saya. Jadi yang saya tahu, Bumi Manusia itu ditulis pada tahun 1980. Anak Sebuah Bangsa juga itu ditulis pada tahun